Sahabat RKN, kembali lagi dengan kami di Bedah Kasus Besus. Kali ini kita akan membahas suatu peristiwa yang belakang ini menjadi perhatian kita semua, yaitu korupsi proyek BTS Kominfo. Kasus ini memang menjadi perhatian kita semua karena kerugiannya sangat fantastis, yaitu 10 triliun. Nah, untuk membedah ini lebih mendalam, kita akan berbincang dan membahas khusus dengan narasumber kita, yaitu Bang Petrus Celestinus, koordinator TPDI. Bang Petrus, per hari ini Kejaksaan Agung itu sudah menyatakan akan mengusut pihak lain yang terlibat dalam kasus BTS Kominfo. Diduga karena memang ditenggarai aliran duitnya itu mengalir ke partai politik dan elit-elit politik. Nah, seperti apa sih sikap yang seharusnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Iya, memang kasus korupsi BTS Kominfo yang ditangani oleh Kejaksaan Agung pada waktu sekarang ini merupakan ujian yang paling berat bagi Kejaksaan Agung. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa selama ini institusi Kejaksaan Agung maupun kepolisian menjadi bagian dari persoalan korupsi itu sendiri. Jadi ketika Kejaksaan Agung dipercaya untuk mengungkap kasus-kasus besar, apalagi kasus korupsi yang merugikan negara sampai triliunan seperti kasus dugaan korupsi BTS Kominfo, publik masih meragukan apakah Kejaksaan Agung mampu mengungkap secara tuntas, terutama menyelidiki aliran dana yang disebut-sebut mengalir ke beberapa partai politik, apalagi partai-partai itu disebut sebagai partai-partai yang sedang mengusung para calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini merupakan ujian yang berat buat Kejaksaan Agung karena kita tahu bahwa setiap penyidikan atau penyelidikan kasus dugaan korupsi, praktek-praktek tebang pilih, ya, atau yang dikenal di dalam bahasa undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, praktek di mana penyidikan itu bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Nah, di sini kita mencatat apabila ujung dari kasus ini hanya sampai berhenti di Johnny G. Plate, sementara yang lain tidak terungkap, maka praktek di mana penyidikan yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, sebagaimana sudah dikonstatir oleh Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ini menjadi kenyataan. Karena kita lihat penyidikan kasus ini sudah berlangsung mulai kalau saya tidak salah Oktober tahun 2022. Berarti sampai dengan Juni ini sudah 8 bulan. Selama 8 bulan, tersangka dari kalangan pejabat negara itu baru Johnny Plate dan Anang selaku Direktur Bakti. Selebihnya bawahannya Anang dan beberapa perusahaan sebagai konsorsium yang menangani proyek ini. Jadi dengan aliran dana yang begitu besar dan kerugian negara sebanyak 8 triliun lebih, sampai dengan minggu kedua sejak Johnny Plate dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, belum ada penambahan tersangka dari orang-orang yang disebut-sebut tokoh nasional. Ya. Beberapa media setelah mengkonfirmasi isu mengenai tokoh nasional yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, sampai saat ini belum terklarifikasi. Kuasa hukum para tersangka, termasuk kuasa hukum dari Johnny G. Plate pun menginformasikan bahwa ada informasi disebut-sebut ada tokoh nasional yang terlibat. Karena itu kita berharap, terutama Johnny Plate sendiri, dia tidak boleh menjadikan dirinya sebagai tumbal. Dia harus membuka dengan segala macam konsekuensi.
dan kita percaya karena ini dia berada dalam tahanan, adalah tahanan di rumah tahanan negara, maka keselamatan jiwanya kita jamin, terjamin. Ya. Tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu melakukan intimidasi atau teror, apalagi gangguan secara fisik. Itu jauh. Tetapi upaya pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi jalannya penyidikan agar kasus ini cukup berhenti di Joni Plate, itu sangat mungkin, dan praktek penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi selama ini membuktikan bahwa tebang pilih atau penyidikan yang terjadi bertujuan untuk melindungi pelaku yang sesungguhnya, itu yang sering terjadi. Sehingga pelaku-pelaku yang merupakan orang-orang besar yang mempunyai kedudukan strategis di dalam pemerintahan negara ini menjadi bebas merdeka. Nah, Pak Petrus, ini menarik kan pernyataan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD yang menyatakan bahwa dia mendapat informasi bahwa aliran dana itu diduga mengalir ke partai politik. Nah, di partai politik ini sudah dari investigasi Tempo yang kita baca, menyebutkan sejumlah tokoh nasional, tokoh partai politik, yaitu suami dari Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Pak Happy. Lalu kemudian Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto. Meskipun ketika dikonfirmasi, mereka ini membantah gitu. Lalu dalam pernyataan juga Pak Mahfud mengatakan bahwa kalau memang aliran dana ini diusut ke parpol, akan jadi semacam kegaduhan seperti itu. Nah, seperti apa sih Bang Petrus seharusnya seperti Jadi itu? begini, kita belum tahu pasti sumber informasi yang dipegang oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada informasi keterlibatan partai politik, ada informasi keterlibatan tokoh-tokoh penting, di mana informasi itu dia sudah sampaikan kepada Presiden. Itu belum menggambarkan apakah informasi yang didapat oleh Pak Mahfud MD itu adalah dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kejaksaan, atau sumber itu dari pers, kemudian disampaikan kepada Presiden. Jika informasi yang disampaikan kepada Presiden itu adalah bersumber dari BAP, apakah itu dari Joni Plate atau tersangka lain, tentang keterlibatan orang-orang penting, ya, termasuk yang disebut-sebut sebagai suami Puan Maharani, maka dengan jaminan Pak Mahfud MD bahwa diserahkan kepada hukum murni untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, kita berharap siapapun dia, entah dia suami Puan Maharani atau siapapun, seharusnya kejaksaan mulai menjadwalkan untuk memanggil. Kalau memang sumber-sumber yang sekarang tersebar di berbagai media tentang keterlibatan orang-orang itu buah dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang hasil pemeriksaannya ada di tangan kejaksaan, dan informasi itu disampaikan kepada Pak Mahfud MD. Kalau itu hanya sekedar berita surat kabar atau majalah yang kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud kepada Presiden, rasanya tidak mungkin. Emang Presiden tidak baca media? Ya. Begitu. Nah, tapi siapa yang akan kira-kira menjamin Kejaksaan Agung nantinya? Misalnya kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa memang ini diserahkan ke hukum murni atau penegakan, membiarkan penyidik Kejaksaan Agung untuk mengusut fakta-fakta selebihnya. Nah, siapa yang menjamin kira-kira Bang Petrus? Ya, tentu pertama karena Kejaksaan di akhir-akhir ini sudah mulai berani mengungkap kasus-kasus yang nilai kerugian negara triliunan. Pertama, kita berharap keberanian yang muncul, yang selama ini ditunjukkan oleh pihak kejaksaan dengan sangat baik, ya, mereka berhasil membongkar kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara triliunan. Kita berharap dalam kasus dugaan korupsi BTS Kominfo, kejaksaan tidak boleh ragu. Kenapa? Dukungan masyarakat sudah luar biasa. Dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD memberi garansi kepada publik bahwa kejaksaan dalam menyelidiki atau menyidik kasus korupsi BTS ini adalah dengan menggunakan hukum murni. Dia tidak mau terjadi politisasi atau terjadi kompromi-kompromi dari kekuatan politik tertentu sehingga perkara ini hanya berhenti di Joni Plate. Yeah. Karena intervensi dari kekuatan politik, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,
Itu selama ini terjadi. Setiap kasus besar yang ditangani terutama oleh kepolisian dan kejaksaan, intervensi dari kekuatan politik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun kekuatan dari orang yang punya kepentingan dengan uang yang banyak, ya, itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah penyidikan kasus-kasus besar dalam tindak pidana korupsi. Apalagi dengan adanya intervensi semacam itu, maka dalam proses penyidikan itu pun terjadi korupsi lagi. Disebutkan di dalam undang-undang itu bahwa penyidikan tindak pidana korupsi menimbulkan korupsi baru. Korupsi baru itu apa? Terjadi tawar-menawar, terjadi transaksi, yang ini boleh diteruskan, yang ini jangan diproses, kita di sini saja. Itu yang Pak Mahfud MD maksud dengan hukum murni. Hukum murni itu artinya semua yang terlibat kita serahkan kepada proses hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, bukan berdasarkan kompromi politik. Jadi sekarang masyarakat agak lega, ya, masyarakat agak puas karena Menteri Polhukam Pak Mahfud MD memberikan garansi. Yang kedua, Pak Mahfud MD sendiri dipercaya oleh Presiden untuk menjadi PLT Kementerian Kominfo, sehingga beliau bisa mendapat informasi langsung dari bawahannya, dan juga beliau bisa melakukan kontrol langsung kepada Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung adalah lembaga yang ada di bawah Menteri Mahfud MD. Nah, ada satu fakta yang menarik yang juga diungkap di investigasi Tempo, Bang Petrus, yaitu adalah nama Pak Muhammad Rizky. Ini ada kaitannya dengan suaminya Ibu Puan, ya, tidak secara langsung tapi memang ada keterkaitannya di sana. Kenapa? Karena memang dalam dokumen BTS Kominfo memang Pak Hapsoro atau Pak Happy itu memang tidak disebutkan gitu, tapi ada keterkaitan perusahaan di sana, di mana Pak Hapsoro ini kan sebagai pemilik saham terbesar di PT Basis Utama Energi. Nah, perusahaan ini juga menguasai saham di PT Sumber Energi Negeri. Nah, perusahaan ini juga memiliki saham di PT Energi Melayani Negeri. Nah, perusahaan ini PT Energi Melayani Negeri adalah mitra dari Huawei. Nah, Huawei ini merupakan salah satu konsorsium dari proyek BTS Kominfo. Nah, Pak Muhammad Rizky ini sudah berapa kali diperiksa. Nah, seperti apa sih dari Bapak Petrus melihat ini? Sudah bolak-balik diperiksa, tapi boleh katakan memang masih belum mengerucut kepada statusnya seperti apa. Kira-kira dari Bang Petrus melihatnya seperti apa? Ya, menarik juga sosok yang disebut Muhammad Rizky ini, karena dari berbagai berita yang saya baca termasuk investigasi majalah Tempo, saya melihat posisi Muhammad Rizky ini adalah posisi yang oleh beberapa pihak menyebut dia menjadi benang merah untuk mengungkap kelompok besar yang sampai saat ini belum tersentuh. Mengapa dia disebut sebagai benang merah yang bisa mengungkap kemana saja aliran dana? Karena dari keterlibatan dia di dalam proyek ini, kemudian hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di belakang dia, maka mestinya kalau dari pemberitaan dan hasil investigasi Tempo, mestinya Rizky ini adalah salah satu pihak yang harusnya dicekal juga oleh kejaksaan. Dari 23 nama orang yang dicekal oleh kejaksaan, saya lihat tidak ada nama Muhammad Rizky. Padahal Rizky dengan diperiksanya berkali-kali, berarti menurut penyidik Rizky ini merupakan salah satu saksi yang vital, yang punya pengetahuan banyak tentang peristiwa dugaan tindak pidana korupsi ini. Pengetahuan banyak tentang peristiwa pidana korupsi ini bisa membuat dia bisa saja hanya sebagai saksi, tetapi dia juga berpotensi menjadi tersangka. Apalagi dari beberapa pemberitaan yang kita baca, sempat terjadi semacam ada perpecahan di internal kejaksaan, ya, di penyidik sana, karena ada seorang kepala Kasubdit penyidikan menyatakan bahwa Rizky terlibat di dalam dugaan korupsi BTS ini, tetapi beberapa saat kemudian dibantah oleh Kadif Humas Kejaksaan Agung.
bahwa itu tidak betul. Jadi ini memperlihatkan bahwa ada tarik-menarik, ya, ada tarik-menarik mengarah kepada ada orang-orang tertentu yang hendak dilindungi. Kalau kita lihat dari posisi Yus Rizky, siapalah di belakangnya itu, ada namanya kan cukup panjang ya. Ini kelihatannya seperti dia punya posisi penting, dia punya pengetahuan begitu banyak, dan dia punya informasi bahkan keterkaitannya dengan perusahaan-perusahaan pemasok baterai yang menjadi kebutuhan dalam pekerjaan proyek BTS ini. Jadi sebetulnya Yus Rizky ini demi kepentingan penyidikan dan kelancaran penyidikan, dia harus dicekal dulu. Kalau perlu, kalau memang dia diterlibat, harusnya dia berpotensi menjadi tersangka. Tetapi kenapa posisinya menjadi aman? Ini juga membuat kita mulai curiga, ya. Tarik-menarik, siapa yang harus dilindungi, bahkan bisa juga terjadi dugaan penanganan kasus korupsi ini bisa menimbulkan korupsi baru. Korupsi baru itu apa? Ya, itu bisa jadi transaksi-transaksi. Yang ini diselamatkan, yang ini dihabisi, dijadikan tumbal. Jadi kita berharap, ya, Johnny Plate, sekali lagi Johnny Plate harus berani dan percayakan kuasa hukumnya untuk merilis kemana saja dana itu beredar. Sehingga ini semacam highlight lagi, Mbak. Kalau kita kembali lagi dengan pernyataan Pak Mahfud tadi itu, soal menyerahkan ini semua pada penegakan hukum murni. Dan kembali ke pertanyaan kritis yang saya sampaikan di awal itu, Bang Petrus, siapa sih yang bisa menjamin kejaksaan seperti ini? Kalau memang ada pihak tertentu yang memang dilindungi dalam hal ini gitu. Gimana sampai saat ini kita belum pernah dengar suara DPR mengkritisi kasus ini. Mereka biasanya paling bagian terdepan lah ketika ada korupsi dengan angka triliunan begini, tapi reaksi DPR tenang-tenang aja. Kemudian Komisi Kejaksaan, kita nggak dengar suaranya. Harusnya dia mengkritisi praktek-praktek, ya, apalagi kejaksaan ini ada dalam ujian berat. Dia mengenangani kasus triliunan, dia berhadapan dengan kekuatan politik yang ada di belakangnya. Padahal kita lihat sendiri, Surya Paloh pada tanggal 17 Mei malam hari ketika konferensi pers, beliau membuka diri. Elit-elit Nasdem siap diperiksa, baik ke kiri maupun ke kanan. Transparansi dia tuntut, siap diperiksa. Nah, Bang Petrus, ini masih dengan pernyataan yang tadi itu, dengan pernyataan Pak Surya Paloh yang menyatakan bahwa memang siap akan diperiksa elit Nasdem gitu ya. Apakah memang perlu diperiksa? Menurut saya perlu diperiksa karena begini, posisi Johnny Plate adalah kader Nasdem, sekjen partai Nasdem yang menjabat Menteri Kominfo. Sebagai seorang sekjen, tentu dia punya hubungan tanggung jawab di internal partai dia kepada ketua umum. Nah, terkait dengan aliran dana, karena disebut-sebut juga aliran dana ini ke partai, ya, termasuk Nasdem dicurigai, dan Nasdem sudah membuka diri untuk diperiksa, maka sangat beralasan penyidik memanggil Surya Paloh dan elit-elit Nasdem lainnya sebagai pintu awal membuka, menarik, memeriksa partai-partai politik yang disebut terlibat. Jadi Nasdem lepas dari dia sekarang ini ada di oposisi, tapi pernyataan Nasdem membuka diri untuk diperiksa itu hal yang positif. Begitu juga Johnny Plate, lepas dari dia sebagai seorang tersangka yang dituduh harus bertanggung jawab terhadap uang negara 8 triliun, tetapi akan menjadi lebih baik kalau dia berani membuka aliran dana itu kemana saja, karena hanya dia yang tahu, atau dia dengan orang-orang yang lingkaran paling dekat yang tahu. Perlu nggak sampai pada pemeriksaan misalnya pemanggilan pada orang-orang yang sudah disebutkan, atau kan memang itu masih sumber informasi dari yang investigasi Tempo, tapi kan ini sebuah fakta baru kan, misalnya Pak Sekjen yang sudah memang Pak Sekjen PDP, Pak Hasto yang sudah membantah di awal, tapi apakah sampai perlu gitu untuk dipanggil oleh Kejaksaan? Nah, kalau sumber informasi yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD kepada Presiden itu adalah bersumber dari hasil penyelidikan, dari keterangan berbagai saksi, keterangan tersangka-tersangka yang sudah ada di dalam, maka tidak ada alasan untuk tidak memanggil mereka. Entah itu Hasto, entah itu Hapsoro, ya,
entah itu siapa-siapa lagi, bahkan menurut sejumlah pihak di sebelah utara Kejaksaan Agung itu ada tokoh nasional yang terlibat. Tokoh nasional ini pun sampai saat ini masih misterius. Dan kalau orang sudah mulai menyebut ada tokoh nasional sebelah utara selatan, berarti ada informasi A1 yang sempat mereka dapat. Suatu fakta baru yang saya juga sedikit simpulkan, Bang Petrus, dengan menyebut bahwa memang ada dugaan keterlibatan sejumlah elit politik dan berkaitan dengan politik sekarang gitu. Artinya bahwa kasus BTS Kominfo memang bukan suatu peristiwa yang memang sengaja untuk permainan politik untuk pencegahan tokoh tertentu atau seperti apa sih? Gitu. Atau ini memang murni kasus hukum? Jadi harusnya setiap kali pemilu itu kan semua instrumen pengawasan baik internal maupun eksternal itu harus berjaga-jaga, ya, karena kita ini pengalaman dari pemilu ke pemilu selalu saja negara jadi korban, uangnya dibancakin oleh koruptor-koruptor, ya. Kita lihat dari pemilu 99 ada BLBI, kemudian pemilu 2004 ada Bank BNI atau bank pokoknya bank pemerintah dijebol, kemudian tahun 2009 ada kasus Bank Senturi, ya. Kemudian tahun 2014 IKTP, ya. Kemudian tahun 2019 ada kasus apa lagi? Kalau dalam catatan saya itu 2019 itu ada kasus Asabri, Jiwasraya, triliunan juga dijebol. 2024 korupsi BTS. Jadi, kalau sekarang masyarakat mencurigai semacam ada permufakatan jahat di tingkat atas menjelang korupsi, menjelang pemilu selalu saja ada hajat besar melalui korupsi, maka ini juga harus diwaspadai, harus menjadi pelajaran berharga buat ke depan, supaya instrumen pengawasan ini jangan jadi alat pajangan, atau jangan ikut mengambil bagian di dalam permufakatan jahat untuk korupsi uang negara yang begitu besar. Ya angkanya selalu triliunan. Nah, dalam kaitan ini juga, tadi Bang Petrus sudah tadi sempat menyinggung gitu. Komisi 1 DPR di kasus BTS Kominfo diam. Nah, apakah seperti itu? Jadi memang hasil audit BPK menyatakan bahwa kasus ini bermasalah sejak awal. Yeah. Ini hasil audit BPK menurut investigasi majalah Tempo ini kan LHP-nya tahun 2022. Yeah. Jadi karena dikatakan bermasalah sejak perencanaan, kemudian bermasalah ketika penunjukan pemenang tender, bermasalah pada saat lokasi dibangunnya proyek ini, itu berarti DPR Komisi 1 patut dipertanyakan. Kemana fungsi pengawasan mereka? Kenapa mereka diam selama ini? Karena dengan diamnya mereka, bisa saja 8 triliun lebih ini juga mengalir ke sana. Karena itu juga beberapa pihak, ya, beberapa tokoh masyarakat yang mengkritisi kasus ini sudah mulai menyebut-sebut bahwa dana itu mengalir di sebelah utara dari gedung Kejaksaan Agung ini. Kita nggak tahu apakah yang dimaksud sebelah utara gedung Kejaksaan Agung itu adalah gedung DPR. Kita tidak tahu. Dan di DPR itu komisi berapa yang menjadi mitra kerja Kominfo? Disebut-sebut Komisi 1. Karena itu ini ceritanya akan menjadi panjang. Karena mata rantai dalam jaringan larinya uang ini kemana-mana, maka Kejaksaan Agung harus didukung, dukungan publik, dukungan politik, dukungan kekuasaan harus lengkap. Karena praktek mana yang saya katakan tadi bahwa penyidikan itu secara tebang pilih, ada yang dikorbankan dijadikan tumbal untuk melindungi mereka-mereka yang lain. Apakah Joni Plate mau dijadikan tumbal? Menurut saya seorang tokoh sekelas Joni Plate itu tentu dia tidak rela kalau dia dijadikan tumbal. Maka dia harus bernyanyi. Dia harus segera dijadikan justice kolaborator setelah dia bisa menunjukkan bahwa pelaku utamanya ini. Ya, pengatur skenario dalam kejahatan korupsi itu si A, si B, dan si C. Dia adalah pelaksana lapangan sebagai pengelola APBN di Kominfo, pengguna anggaran.
Dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia bekerja merupakan buah dari konspirasi kejahatan untuk menggunakan uang negara ini untuk kepentingan lain di luar kepentingan pembangunan. Sehingga seharusnya tantangan dari MAKI itu harus dijawab ya, masyarakat anti korupsi. Pak Bang Boyamin menantang anggota DPR Komisi 1 untuk berani menyatakan bahwa tidak menerima aliran dana itu. Nah, itu memang agak lucu karena bukan itu mekanismenya. Tetapi harusnya Kejaksaan Agung memanggil. Panggillah dulu ketua komisinya, ya, atau wakil-wakil ketuanya, atau orang-orang yang kira-kira punya pengetahuan banyak tentang penggunaan uang 8 triliun ini, apakah mengalir juga ke DPR. Karena praktek mengenai titip-menitip angka untuk membengkakkan anggaran dari anggaran yang seharusnya, itu DPR juga disebut-sebut sering melakukan praktek itu. Ketika anggaran diajukan sekian, mereka naikkan. Dan kenaikan itu mulai entah dengan rumus apa, uang itu digunakan.